Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membuat modeling ikan ya. Sebelumnya kita persiapkan dulu ya, seperti pada praktek-praktek sebelumnya, yaitu kita memerlukan sebuah gambar referensi ya. Ya, gambar referensinya terdiri dari ikan yang tampak atas, kemudian, nah ini yang tampak samping. Ya tidak masalah, mungkin tidak satu objek, yang penting kita bisa menggunakannya sebagai referensi ya. Ya, kemudian jangan lupa untuk sisiknya ya, boleh diambil dari sini, dari ikannya ini, atau kita bisa ambil gambar-gambar di internet yang ada ya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga nah seperti ini ya. Yang penting sisik, nanti Anda tinggal searching di internet ya. Tekstur. Nah, ini sebenarnya bukan tekstur ikan betulan ya, tetapi ya bisa kita jadikan sebuah model yang menarik ya, nanti bila sisiknya seperti ini ikannya. Ya, ini persiapannya itu ya. Jangan lupa ini tampak samping dan tampak atas ya. Ya, kemudian kita buat plane referensi dulu ya. Seperti biasanya ya, dari tampak atas boleh ya. Seperti ini segmennya itu satu aja cukup sebetulnya ya. Ini satu. Nah, mungkin ini untuk sama pada saat nanti kreasi ya, ini kita buat satu aja tidak masalah. Terus panjang lebarnya ya kira-kira segini ya misalnya. Nah, ini kira-kira 200, nah ini 220, mungkin 220 ya, betul, kali 120 misalnya ya, segini cukup ya. Kita tidak menggunakan eksak ya, pengukuran eksak ya, karena kita sifatnya juga seperti menggambar ya, menggambar bebas, tapi ini modeling bebas ya. Demikian pula untuk bagian yang samping ya. Nah, ini sama ya, bisa di create, keyboard entry, ini 160 kali 220 ya. Yang aktif adalah tampak depan ya, ini, atau tampak kiri ya, tadi karena gambar referensinya dari kiri, sebenarnya tampak samping ya, bukan tampak depan ya. Aktif kan tampak left nih ya, ini kan left ya. Kemudian create ya, seperti ini. Kita lihat di perspektifnya apakah ya begini ya. Oh, ternyata kurang ya, ternyata ini harusnya memutar ya. Ya baik, diputar ya bisa ya. Nah, ini bisa diputar begini, pakai bebas boleh ya, atau kita kunci ya, nanti kita kunci. Nah, ini ada keyboard entry-nya juga sama, klik kanan ya. Misalnya ini sumbu Z ya, misalnya ya 90. Nah, begitu. Oke. Ini tadi berapa ini besarnya ini? 160, 220. Oke. Oke, sama ya ini. Zoom extend all ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini saya buat orbit dulu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini warna defaultnya itu, oke, tidak apa-apa. Kalau mau lebih jelas ya, ini mungkin default ya, misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, jadi ini dan ini, supaya ini semata-mata supaya Anda bisa lihat lebih jelas saja. Nah, ini untuk tampak dari atasnya ya. Kemudian yang satu itu untuk tampak dari samping kiri ya. Ini dulu dipersiapkan untuk modeling ya. Baik, untuk pertama kita
selesaikan plane referensinya dulu ya. Ini ada map material editor ya. Ini kita isikan ke bitmap ya. Nah, bitmapnya kita pilih yang file kita tadi. Ya, ini kan ada tampak atas, tampak samping, dan sisik ya. Kita pilih tampak samping, open ya, seperti ini. Kemudian lagi yang ini adalah untuk tampak atasnya. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian yang ini ini nanti show map in viewport ya. Nah, ini saya pilih, ini saya terapkan nih, send map to material, terus show map in viewportnya ini ada ya, ini show shaded map in viewport kalau di versi 17 seperti itu. Dan kalau yang ini kita terapkan di bagian bawahnya. Ya ini salah tombol ya ini. Atau bisa kita tinggal tarik aja, bisa tarik begini bisa, atau pakai tombol ini ya, send material to selection, terus tadi show in shaded. Nah, ini diatur dulu posisinya sudah sama atau belum ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya kira-kira ini kurang ya. Yang ini saya buat default setting ya ini. Kemudian yang atas ini juga kita buat default setting ya ini. Ya, ini kalau dari referensi kita apa mungkin begini ya, mungkin ya. Ya. Ya, kemudian dari samping ya mungkin sudah sama ini ya. Ini karena panjang dan pendeknya di bagian gambar memang tidak sama ya di gambar JPEG-nya. Jadi ini bisa kita atur dengan menggeser ininya, plane-nya, atau bisa juga dengan menggeser material yang ada di material editor ini ya. Kan Anda tinggal, nah ini ya, offsetnya ini tinggal digeser-geser gini bisa. Coba kita yang ini ya, yang ini, perhatikan yang ini. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, malah yang atas ya. Nah, ini oke, ini 0 ya. Bisa juga yang bagian ikan ini sama ini ya. Kalau mau posisi kotaknya sama, tetap sama ya. Setelah ini mau pakai metode menggeser material editornya atau kotaknya, yang penting kita dapati panjang pendek di sini sama ya. Panjang pendek ikannya itu sama ya. Sepertinya untuk ekor bodinya ini aja ya yang kita manfaatkan ya. Ekornya itu nanti kita modifikasi bebas ya. Baik, selanjutnya kita tinggal membuat modeling dengan boxnya aja ya. Kita create box. Nah, ini segmennya kan defaultnya 1, ukurannya sebesar bodinya ini aja ya. Ya, oke, ini. Nah, ini nanti yang dibutuhkan adalah bodinya ya. Nanti untuk sirip dan apa itu ekor ya, dan atribut ya,
tubuhnya itu nanti kita pakai extrude saja ya. Nah ini berarti segini. Kalau mau di see through ya pakai object properties. Nah ini see through gini, oke. Nah ini bisa lihat tembus. Kemudian width-nya ya, ini juga sudah cukup sebetulnya. Kemudian height-nya ini ya, ini sesuaikan dengan ya, insting aja ya. Kemudian kita buat segmennya ya juga menyesuaikan. Ini kita lihat segmennya tidak terlihat, berarti kita pakai add faces-nya dihidupkan ya. Nah ini kita lihat ya. Terus di atas ini juga sama, ini add faces-nya dihidupkan. Ini berapa nih? 3 ya, cukup ya. Untuk tingginya sekian ya, sudah cukup ya ini ya. Atau mungkin Anda ingin bisa lebih berkarya lagi mungkin ya, ini jadi ya 4 ya. Atau mungkin tubuhnya ini ya seperti ini. Ini bebas saja ya untuk pilihannya ya. Yang penting itu jumlahnya itu kira-kira atau besaran elemennya itu kira-kira hampir sama lah ini ya. Ini kotak ya harusnya ya. Atau ini tambah lagi ya bebas ini ya. Untuk bisa memulai modeling bentuknya ya, kita simpan dulu, jangan lupa ya. Ini saya save dengan nama ikan ya. Terus foldernya Anda pastikan ya sesuai dengan pilihan Anda. Nah kemudian kita mulai editing. Nah kita klik kanan convert to editable poly ya. Kemudian masuk ke vertex. Nah ini kita mulai editing pakai select and uniform ya. Select and uniform scale. Nah ini kita perkecil. Nah nanti posisinya ya boleh aja sambil mengatur posisinya ya. Ini saya perbesar yang di sini dulu ya. Ini ya. Kalau Anda langsung sekalian di perspektif, sebetulnya di bagian ini di bagian atasnya ini juga sudah sekaligus ya. Atau kalau mau detail-detail per satu tampak ya tidak masalah ya. Ini berarti pakai ini ya, move. Kemudian nih select and uniform. Kemudian ini juga ya sama, move. Select and uniformnya kita ganti scale ya. Ya begini seterusnya sampai Anda dapati bentuk ikannya sesuai dengan keinginan ya. Per bagian ini aja ya, tampak aja ya. Ya ini mungkin nanti bisa kita skip langkahnya, sehingga yang penting Anda jumpai bentuknya itu apa sesuai dengan skenario-nya ya, skenario atau plane referensi. Untuk gesernya pen itu
bagian tengah keyboard, kok keyboard, mouse ya maksud saya. Nah, ini select and scale ya, ini select and scale. Ya, nah demikian juga dengan bagian atasnya ya. Nah bagian atasnya ini sama. Ini sebenarnya belum center semua ya, anunya antara hasil dari gambar ya ke bagian vertex ya. Ya, ini nanti di sama ya, di ya seperti ini. Ya, ini ekornya ya, tipis sekali. Ya, ini tertutup oleh ini apa namanya, plane referensinya ya. Coba kita mundurkan ke sana mungkin ya, plane referensinya kita mundurkan ya. Nah ini kita lihat ikannya dari atas atau dari samping akan terlihat lebih jelas ya saat menyeleksi vertexnya. Nah ini ya, oh ini tertutupnya berarti dari ini ya. Nah dari ini ya, ini mungkin ya, kita seleksi kembali vertexnya. Ya baik, seperti ini untuk modeling awalnya. Ya ini kalau kita lihat secara gampangnya ini adalah kotak aja ya ini ya. Sebetulnya ini, nah ini dari tampak ini loh, tampak depan ya. Nah ini harusnya ini, nah ini loh apa, kan melengkung ininya tubuhnya ya. Nah ini ya, ini perlu imajinasi lebih dari Anda ya, dari sekedar sebuah plane referensi ya. Jadi ini saya buat faces juga. Nah ini kan kotak. Nah ini berarti ada bagian atasnya ini ya. Nah ini undo dulu. Nah pakai move ya harusnya ya. Nah ini ya. Nah ini kan harusnya agak masuk ya toh. Terus kita lihat di bagian, nah ini kan kotak saja ini ya. Kita klik kanan, properties. Oh sebentar, ini karena posisinya adalah sedang vertex ya, jadi tidak keluar propertiesnya. Nah ini kan kotak begini loh maksudnya ya. Ya seharusnya ini lebih
Ya, nah ini Edfish. Nah, ini harusnya kan lebih dinamis ya. Nah, ini. Ya, sebentar. Nah, ini bagian. Nah, ini ya, bagian ini. Berarti kita seleksinya dari sini atau dari atas ya. Nah, ini kita bisa pakai group. Nah, ini. Kalau tidak tepat ya, kita manual ini seleksinya ya. Nah, ini pentingnya tadi menggunakan apa namanya select and uniform scale di semua. Nah, ini di semua sumbu ya. Nah, ini di semua sumbu ini bisa jadi begini. Nah ini bisa disesuaikan dengan bentuk ikannya. Ya, atau ini ke sini ya. Ya, bisa juga dengan cara seleksi yang demikian ya. Seleksi yang bagian bawah sini. Nah, ini tinggal kita perkecil seperti ini. Ya, kemudian kalau yang atas ini ya, ini ya, sini. Nah, tapi yang ini jadi ikut terseleksi, kita ya, kita kecualikan ya. Ini. Sip ya. Sip. Ya, nih. Bagian sini kita perkecil. Ya, bagian atas. Nah, ini kalau belakangnya ikut terseleksi ya ignore back facing. Ya, nanti ignore back facing dia jadi tidak terseleksi bagian belakangnya. Ya, harusnya begitu. Ups. Ya, bisa dari tampak perspektif kalau Anda memang ya jeli ya matanya. Kalau matanya jeli ya dari perspektif bisa. Yang lagi ini kira-kira yang ini ya. Yang ini berarti saya matikan, saya hidupkan kembali supaya belakangnya juga ikut ya. Nah,
Ya ini pakai insting Anda sendiri aja masing-masing. Ya. Nanti kita perbaiki kalau siripnya ini sudah terbentuk ya. Kan siripnya belum terbentuk. Ya ini saya percepat dulu. Ya untuk merapikannya saya skip aja. Kita mulai membangun ini siripnya ini ya. Karena sebetulnya di terdahulu sudah kita sudah mencoba untuk modeling dari objek-objek yang sifatnya karakter ya, tapi kita punya kasus yang berbeda-beda ya, misalnya untuk hewan, manusia itu beda-beda di detailingnya ya. Dan ini komputernya juga sudah mulai terasa berat ya. Ini untuk pindah-pindah kan harusnya diklik kanan ya. Nah, ini saya sudah mulai terasa lag-nya ini komputernya. Nah sekarang untuk membuat ini ya siripnya, kita seleksi mana ini yang ya, ini boleh ini dari sini ya, kontrol ini seleksinya kita masuk ke select and. Nah ini seperti ini yang mewakili aja ya, boleh ya, tidak persis ya, tidak apa-apa. Terus kita extrude ya, extrude bebas atau mau extrude dengan kotak dialog bisa. Extrude bebas ya seperti ini ya, seperti ini ya, atau menurut Anda ini yang belakang ikut ya boleh ya, kita klik dulu ya semuanya. Nah, atau pakai ini juga bisa. Nah ini kelihatan di sini sama aja ya. Ya ini kalau sudah ini oke, centang ya, boleh seperti ini ya. Ini kemudian silakan dirapikan ya, juga menurut feeling dari jiwa modeling Anda sendiri ya. Nah ini misalnya ini sini. Nah ini kalau saya cuman punya satu segmen di situ ya gampang, ini tinggal ya ini aja ya. Nah terus ininya gimana Pak ya, misalnya nih ini bisa pakai cut juga bisa ya. Bentar kita lihat. Nah ini kan satu ya, jadi satu ini. Kita lihat di sini bagian Korea ini saya tidak mempraktekkan ke semuanya ya. Nah ini berarti kita cut saja ini poligonnya kalau mau mengikuti itu ya, mengikuti persisnya itu cut atau slice cut ya. Saya di sini di cut ke sini ya vertex. Nah ini supaya kita dapat ya ini ya, atau ini ke sini ya mungkin ya, boleh terserah Anda aja. Nah, ini dari sini di cut ke sini ya, boleh ya ini.
Saya undo. Cut. Ya, ini sini ya, kemudian ini ke sini mungkin. Nah, ini sudah bisa persis ya dengan itu. Iya, nah seperti ini. Ya, atau juga bisa untuk memodifikasinya dengan cara cutnya seperti ini ya bisa. Ya, ini terserah Anda aja. Kalau tadi kurang secara poligon kurang nyambung ya, nah ini seperti ini bisa ya. Ya, saya potong ke sini, yang ini di geser ya. Nah, ini unhide all karena tadi saya sembunyikan belakangnya ya. Nah, ini seperti ini boleh ya. Ini hasil cut yang jadinya memang tidak sempurna secara ini ya, tapi tidak masalah ya. Ini karena ini hasil cut tadi ya, dari perspektif ya, jadi tidak segaris ya. Tidak masalah ini. Nah, ini sudah. Jadi ini sama di bagian yang lain-lain ya. Nah, ini sama di bagian yang lain. Ini apa menurut Anda ini sudah oke atau bagaimana? Ya. Ini malah ini tidak diperlukan ya. Kalau tidak diperlukan ya tekan backspace di keyboard. Nah, ini untuk menghapus. Ya, seperti ini. Ya, boleh, ini terserah Anda aja. Bisa juga ini maju satu segmen terus ini jadi tersendiri. Oke. Kemudian kita akan buat sirip satunya yang ini ya. Ya, untuk bagian siripnya ini ya juga sama ya. Tergantung dari insting modeling Anda masing-masing lah ini. Ya. Ini kurang gemuk, ini berarti saya pakai ini aja ya. Oh, salah seleksi ya. Nah, ini kadang ini instingnya ya masing-masing ya. Nah, ini untuk siripnya berarti kita ambil dari, nah ini ya, mungkin dari sini nih. Nah, ini tinggal dibuat potongan aja ini ya. Dibuat potongan. Ini kita buat cut ya. Ini berarti sini ya. Nah, ini boleh. Ini kadang itu insting kita sendiri yang nah, seperti ini ya. Ini tinggal begini aja sebetulnya, atau ini ke sini supaya lebih bagus ya. Ya, ini ke sini mungkin. Ya, sekali lagi bentukan poligonnya ya terserah Anda aja ya. Ups. Ini cutnya kalau sudah selesai klik kanan, jangan lupa. Nah, ini dari yang sudah terbentuk poligonnya ya. Ini ya tinggal di extrude ya, extrude-nya nih. Nah, kita lihat di tampak ya.
Ini dari sini gambarnya ada di depan sini ya. Ternyata di ini masih sirip depan ya, belum ada sirip belakangnya ya. Mungkin sekalian di keduanya ini sekalian aja ya, cutnya bisa juga begitu. Ya kita cut dulu karena ini ada sirip lagi di belakang ternyata ya. Nah ini gini, vertex aja supaya ketahuan ini ya. Ya gini mungkin ini nanti siripnya ke sini ya. Oke, cut juga ini ke sini ya. Nah sekarang polygon yang sirip ini kita extrude juga, yang ini kita extrude juga, extrude untuk sirip belakang ya. Nah ini ya, ini di gambar sini tertutup oleh referensinya ya. Nah, mungkin segini ini cukup, ini segini ya. Terus yang bagian depan ini ada juga ini sebetulnya ya. Ini mau diberi atau tidak nih? Ini kecil sebetulnya ya. Ya kecil, tidak apa-apa. Ya. Ya ini sudah. Nah ini tinggal di skala ya, perkecil. Modeling bebas saja. Ini modeling menggunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari terdahulu ya. Kita bebas saja ini. Ya ini siripkan kecil. Nah ini juga di sini. Kalau menurut Anda kurang memadai ya, nanti Anda pakai cutting yang tepat ya ininya. Ya, ini di sini aja. Saya perkecil semua sumbu aja. Ya, dan move ya. Ini akurasi referensinya juga kurang ya, gambar referensinya itu maksud saya. Ya. Ya, beda antara atas dan bawahnya. Ya, oke, saya rasa itu dulu ini. Ya, baik, untuk menambah langkah-langkah detail nanti Anda sendiri. Nah ini saya juga sudah beberapa detail saya masukkan ya, ada ekor belakang ya, kemudian mungkin mulut dan sebagainya. Ini ya Anda tinggal edit-edit saja di vertex-nya ya, dan polygon menggunakan extrude. Nah sekarang bagaimana untuk ini kan satu sisi ya, sebetulnya ini bisa juga di simetri ya, disimetrikan. Jadi kita mendapatkan satu sisi yang kebalikan dari yang sudah kita buat siripnya. Nah ini sumbunya. Kita kalau sebaiknya menyembunyikan dulu ini referensinya ini ya, hide selection. Nah ini hide select, klik kanan hide selection. Nah ini kita hanya dapat ini. Nah kita lihat simetrinya ini, mirrornya di mana ini? Oh ya sudah di tengah ya ini ya. Nah ini sudah di tengah. Ini sepertinya ada apa namanya nih, subobjeknya ya. Nah ini subobjeknya ya, kita mainnya di tengah. Ini yang flip ya, mungkin begini ya. Nah ini ya, bisa juga tanpa harus memulai objek dari separuh badannya
ya kita bisa dapati dengan simetri. Ya, coba ya seperti ini. Oh, ini masih belum di ya. Kita lihat editable polynya ini masih see through-nya belum ada ya. Nah, ini dia. Add faces-nya saya hidden lagi. Nah, seperti ini mungkin ya. Kan ya. Ya, nanti silakan di detail sendiri. Saya save dulu. Nah, kemudian di collapse all ya. Ini bisa juga dari sini klik kanan sini collapse all, atau dari sini klik convert to ya, klik kanan convert to editable poly. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kalau mau lebih bagus ya kita beri object modifier mesh smooth ya. Mesh smooth M ya, mesh smooth. Nah, ini ya, ini jadi kelihatan lebih ya, lebih halus. Ini iterasinya satu aja. Kalau dua ya lebih halus, tapi nanti nah pasti agak berat. Satu aja lah, ini komputernya berat nanti ya. Satu ya, ini untuk menambah realitas ya. Kita beri spare ya. Di spare-nya segmennya jangan terlalu banyak nih. Coba 5 dulu ya, misalnya di sini. Ya. Oke. Ya, gini aja. Nah, kalau terlalu banyak nanti ya ini seperti ini. Berat komputernya ya. Ya, nanti untuk sebaiknya di ini ya, di attach nanti ya. Ini hanya untuk preview aja ya. Kemudian tinggal kita buat materialnya ya. Materialnya material editor. Nah, ini kita pilih bitmap. Ini yang diberi bitmap itu sebetulnya nanti sebagian aja ya, tidak semua. Nah, ini mungkin kita seleksi dulu aja ya. Table poly, polygon ya. Ini juga konturnya masih belum ya, belum rapi lah ini ya. Lagi ini masih kurang ya seleksinya. Ya, gini aja lah. Ya, ini select ya. Kemudian show ya. Kok kebalik ya? Nah, ini kok kebalik. Nah, ini berarti pakai editor di materialnya ini ya, di mapnya ini. Nah, ini ada putarnya kan, ini ya, putar ya. Nah, oh bukan yang ini. 0. Ini berarti coba 90. Bukan 0. Ya, ini ya. Tilingnya 4. Nah, atau ini masih kebalik ya. 180. Eh, 270. Ya, begini ya bagusnya. Kalau terlalu besar ya ini jadi 2 aja gini. Atau 3. Ya. Ya, nanti untuk sirip ya Anda punya ide sendiri ya, silakan dicoba. Nah, ini untuk menganimasikannya
Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Ini kita render aja ini. Oh, ini belum ditampilkan mesh smooth-nya ya. Nah, mesh smooth-nya coba iterasinya 3 mungkin. Oh, ininya mati ya. Oke, saya pilih 2, ini saya hidupkan. Nah, dan kita render ya. Sementara ini dulu, untuk yang akan datang kita buat animasinya. Selamat mencoba.